Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dolalatin finnar. Ma'asyarul ikhwah, bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat, kaum muslimin dan muslimat, pendengar setia Radio Pasar FM dan pemirsa Raja TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita mengucapkan puji dan syukur kepada Allah atas izinnya di malam hari yang berbahagia ini kembali kita dapat berhadir di rumah Allah yang mulia ini. Selanjutnya salawat dan salam kita kirimkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaatul khassah nanti bersama beliau di akhirat nanti. Pada kesempatan ini kita akan kembali lanjutkan pembahasan kitab adab-adab Islamiyah yang kita rutinkan pada setiap malam Rabu atau petang Selasa ini. Kita pada pertemuan yang berlalu telah membahas ada 4 adab yang berkaitan dengan mandi. Siapa yang bisa mengulangi kembali adab yang berkaitan dengan mandi yang kita bahas? Masih ingat pada pekan yang lalu? Ini untuk persepsi ini, Bapak, kata pembelajaran. Ada 4 adab yang kita harus lakukan dalam kita mandi. Yang pertama, membaca basmalah tatkala kita membuka pakaian. Ya, yang kedua, ya, satur Allah menutup aurat kecuali kepada istri atau sebaliknya dan budak. Kemudian yang ketiga, menundukkan pandangan mata kepada aurat yang lain. Yang terusnya, yang keempat, dilarang kita untuk tabdzir, boros dalam menggunakan air untuk mandi. Ya, ibu dan bapak ikhwah sekalian, itu diantara adab yang telah kita kupas. Kita masuk kepada adab yang kelima malam ini, yaitu ittiba al-ghusl syar'i, yaitu mandi dengan mandi yang syar'i. Itu mandi syar'i itu katanya adalah mandi wajib. Ya, bagaimana tata cara kaifiyah mandi wajib yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari hadis Ibnu Abbas, semoga Allah meridhoinya, datang hadis ini dari Maimunah, semoga Allah meridhoinya, dia berkata, sartartun Nabiya sallallahu alaihi wasallam, aku menutup aurat atau melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa huwa yaghtasilu minal janabah, dia itu mandi dari mandi junub, ya, melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mandi junub. Faghasala yadayhi, maka dia pertama sekali membasuh tangannya. Tsumma sabba yaminuh, kemudian dia siram bagian kanannya, kemudian baru yang kiri, ya. Dia dahulukan yang kanan dari yang kiri. Itu ya, tangan kanan dan tangan kiri. Faghasala, kemudian setelah itu faghasala farjah. Setelah itu dia membasuh kemaluannya. Kemudian wama asobahu, ya, dan apa yang menimpanya, maksudnya al-mani. Kemudian dia mengusap dengan tangannya dinding atau tanah. Ya. Kemudian dia thumma tawadda wudu'a lis-shalah, kemudian dia berwuduk seperti wuduk untuk salat. Dan
ghairu rijlihi, tidak membasuh kedua kakinya. Kemudian dia thumma afadha ya ala jasadihil ma thumma tanahha faghasala khudai. Kemudian dia baru siram seluruh anggota tubuhnya dengan air, kemudian dia beranjak dari tempat itu, baru dia basuh kakinya. Ini terbayang bagaimana kefiahnya. Ini ikhwan sekalian, kita lihat urutannya ya. Al-ghuslu syar'i yang disebutkan oleh Rasulullah tadi, itu huwal ghuslu syar'i li rafil janabah. Dia itu adalah mandi yang disyariatkan atau untuk mengangkat hadas besar. Di mandi itu ada mandi yang biasa, ada mandi wajib. Ya, disebabkan oleh junub ya dan yang lainnya, al-haid ya. Dan mandi wajib yang lainnya seperti wanita yang keluar dari haid dan nifas. Ghusala yadayhi artinya Rasulullah menyiram atau membasuh kedua tangannya. Sebelum dia menyentuh air itu, dia basuh dulu tangannya ya. Tsumma sabba yaminuh, kemudian dia basuh ke tangan kanannya, ai yadil yumna. Rasulullah SAW dulu membasuh tangan kanannya, kemudian tangan kirinya. Jadi sebelum dia mengambil air itu untuk mandi, dia cuci dulu tangannya. Ya, tangan kanan, kemudian tangan kiri, ya. Kedua tangannya dicuci oleh Rasulullah SAW. Jadi kita sebelum menyentuh apa-apa, ya, ini juga hadis yang telah kita bahas sebelumnya itu tentang kita bangun dari tidur. Sebelum kita menyentuh yang lain-lain, kita cuci dulu tangan, ya, karena kita tidak tahu di mana tangan kita itu bermalam. Maka ini sunnah yang datang dari Rasulullah SAW. Apakah kita juga seperti yang telah dijelaskan, baik kita itu tidur di malam hari atau di siang hari, sama, kita cuci tangan terlebih dahulu. Nah, setelah dicuci tangan keduanya, ya, tangan kanan dan tangan kiri ini kaf, ya, baru Rasulullah SAW faghasala farjahu. Afwan, maka Rasulullah SAW baru membasuh kemaluannya, ai bishimalihi, dan dia membasuhnya dengan tangan kiri. Tidak boleh kita menyentuh dengan tangan kanan. Ya, maka kita istinja, istijmar dan yang lainnya itu harusnya menggunakan tangan kiri. Maka inilah ya yang harus kita lazimkan, tidak boleh kita menyentuh ya atau menyiram atau istijmar atau dengan tangan kanan, dengan tangan kiri. Dengan tangan kanan itu adalah untuk mengambil sesuatu yang baik, ya, makan, minum, jangan dibalik, ya. Jadi ada anak-anak kita yang harus apa nama itu, istilah bahasa kitanya kiduh, ya, enggak tahu kiduh itu. Kiduh itu cepat tangan kiri. Nah, ini harus dibimbing terus. Lebih cepat makan dengan tangan kiri. Kidal cara bahasa Indonesia, enak, kidal ya. Nah, ini diusahakan terus sampai dia bisa diingatkan terus. Karena ikhwah sekalian sudah ada yang sudah sampai remaja, yang tua juga masih tangan. Pernah kita lihat orang tua masih menyuap dengan tangan kiri. Ini harus ditekankan betul kalau ada anak kita indikasi seperti itu. Diajarkan terus, diingatkan terus sampai dia, karena itu kebiasaan itu bisa dirubah dengan diingatkan terus. Tapi kalau dibiarkan, maka dia akan biasa. Seperti afwan, mukhannas itu apa? Bencong, enggak? Kalau dari kecil sudah dilihat indikasi-indikasi itu harus dikeraskan dia. Jadi melambai-lambai, nah itu ya. Nabi itu melambai-lambai. Ini laki-laki, kamu harus laki-laki. Ya, ini laki-laki dia pakai pakaian perempuan, kan anak-anak itu ya, waktu anak-anak kecil-kecil suka dia pakai perempuan, tidak boleh, dilarang dia. Begitu pula sebaliknya anak kita perempuan tidak boleh pakai laki-laki. Nah, ini kalau tomboy itu nanti itu karena dia biasa mungkin anaknya pergaulan dari kecil dengan anak laki-laki, akhirnya tumbuh besar pergaulan. Nah, ini Islam mengatur sejak dari kecil itu. Pembiasaan, ya. Dalam pembelajaran kita di sekolah itu namanya pembiasaan. Sesuatu itu kalau biasa.
Maka kita ikhwas sekalian, kita tutup akhir hayat kita ini dengan pembiasaan, ya. Hendaknya kita bermohon kepada Allah meninggal kita dengan biasa kita, karena Rasulullah katakan kita itu meninggal sesuai dengan kebiasaan kita. Kalau kita biasa mengaji, sholat berjamaah, puasa, insya Allah kita berdoa agar ditutup waktu kita beribadah. Nah, sekarang kan beredar video-video itu, tidak. Alhamdulillah, su'il khatimah, ya. Mati, dicabut nyawanya oleh malakul maut waktu sedang bernyanyi, sedang minum khamar, na'udzubillah, sedang berzina dan lain-lainnya. Ini tentu kita khawatirkan agar kita terjauh dari hal-hal yang demikian. Nah, kuasa sekalian dimuliakan Allah, ya. Kan dengan tangan kiri membasuhnya. Wa ma asabahu min adza. Jadi apa yang, ya, afwan, kalau laki-laki kita berkeluarga sudah beristri yang terkena adza itu mani harus dibersihkan, ya. Nanti akan kita jelaskan bagaimana membersihkannya. Tsumma sabba yaminu ay yadahul yumna. Apa itu? Dengan tangan kanannya. Tsumma masaha yadahu 'alal haid al-ard. Apa itu? Dia kemudian dia mengusap dengan tangannya itu dinding atau tanah. Ay masaha yadahu biturab al-mawjud 'alal jidar awil ard. Ya, Rasulullah SAW mengusap tangan itu dengan tangan mengusap dinding atau tanah yang ada. Nah, itu dia. Setelah Rasulullah SAW membasuh tangannya kiri tadi dengan membasuh kemaluannya tadi, ya. Kemudian dia usap dinding atau lantai. Qauluhu thumma tafidu tartib ma'at tarahi. Kemudian ini adalah sesuai urutannya, ya. Sesuai urutannya seperti itu tadi. Afwan, dan ulangi. Pertama adalah waktu kita mandi junub itu apa? Membasuh tangan kanan, membasuh tangan kiri, kemudian membasuh kemalu dengan tangan kiri, ya. Kemudian mengusap dinding dengan tangan. Setelah itu dengan dinding, ya. Ada yang menempel sesuatu debu di situ. Nah, kemudian setelah itu dengan urutan, itulah urutan tertibnya, ya. Nah, setelah itu baru kita apa itu? Tawaddu' wudu'an lis-shalah. Kita berwuduk seperti wuduk kita mau salat. Hanya ada bedanya dah. Bagaimana? Nanti kita jelaskan. Ai tawaddu'a kama yatawaddu' lis-shalah illa annahu lam yaghsil rijlai. Dia berwuduk seperti dia mau berwuduk untuk salat, kecuali dia tidak membasuh kedua kakinya. Jadi kita sebelum mandi junub itu kita lakukan itu, kita akhirkan membasuh kaki. Ini juga lah kita memandikan jenazah. Ya, kawan sekalian, kita mandi jenazah seperti itu, kita wudukkan dulu dia, ya, dan tidak membasuh kaki. Nah, membasuh kaki itu adalah setelah selesai mandi. Jadi tidak diulangi wuduk. Jadi terbalik selama ini banyak dilakukan oleh kaum muslimin, bahwasanya mewuduk jenazah itu setelah mandi, ya. Maka wuduknya jenazah itu adalah sebelum dia dimandikan kita wudukkan dulu. Nah, tanpa membasuh kaki. Kapan kita membasuh kaki? Oh, Ustaz, kan tersentuh nanti kemaluannya, ya. Atau dia ada buang air atau dia buang kotorannya. Ya, seperti itu, ya. Maka kita mandi junub lebih arjah, ya. Memang ada dua pendapat di sini, ya. Kalau kita mandi junub apa? Karena mandi junub itu adalah liraf al hadas. Wudu itu juga definisinya mengangkat hadas. Maka setelah mandi junub kita langsung mencuci kaki. Karena kita lihat urutannya itu, ya. Tidak lagi berwudu. Ada juga pendapat, tapi di sini yang lebih kuat itu adalah selesai dia mandi berwuduk tadi langsung dia mencuci kakinya. Ya, ini puas sekalian yang mulia Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini kita lihat dalilnya ini. Nah, setelah dia berwuduk, ya, seperti dia berwuduk seperti sholat tadi, thumma afadal ma' ala sa'ir jasadi. Kemudian dia baru menyiram air ke seluruh tubuhnya.
Bagaimana? Apakah dia nanti menyiram langsung seluruh tubuhnya atau bagaimana kaifiahnya? Ini kita akan lihat urutannya. Ya. Kemudian dia thumma tanaha ai ibta'ada 'anil makan. Kemudian setelah itu dia meranjak dari tempat itu, kemudian dia basuh kakinya, ya, kedua kakinya yang dia tinggalkan itu, ya, agar tidak terkena dengan najis. Ya, tapi kalau kita yakin di kamar mandi itu tidak najis, maka cukup di situ kita cuci kaki. Nah, ikhwas sekalian dimuliakan Allah. Kita lihat ya istifadah dari hadis ini. Yang pertama adalah istihbab tastur al-ghusl walau fil bait. Tasattar, yaitu disukai, disunnahkan kita menutup aurat walaupun itu di rumah. Ya. Menutup aurat ya menggunakan sitter di waktu kita mandi walaupun itu di rumah kita. Nah, urutan mandi yang disunnahkan adalah seperti sifat-sifat yang berikut ini. Yang pertama, awalan ghuslul yadain qabla wada'ah fil ina. Yang pertama adalah dia menyuci, seperti yang kita maksudkan tadi, menyuci dua tangannya sebelum dia meletakkan di bejana. Apa itu ember, ya, atau mengambil gayung. Nah, kan kita pakai gayung, atau kita sekarang pakai shower, ya. Nah, kan itu pakai shower, tidak pakai apa? Nah, dicuci juga tangan kita dulu. Dicuci tangan baru kita mandi, ya, atau mengambil gayung air itu. Ya, kemudian baru membasuh kemaluan dengan sabun, bisabun wa nahwiya, ya, dengan sabun atau yang seumpamanya. Tsalitsan ghuslul yadain, ya. Setelah itu baru ya apa itu? Membasuh kedua tangannya maratan ukhra, setelah dia cuci tadi kemaluannya dengan sabun, kemudian dia cuci lagi dengan air, ya. Dan sepertinya. Tsumma ghasala al-yadain maratan ukhra bisabun, dia cuci lagi dengan sabun. Kemudian yang keempat, tsumma yatawadda, ya, dia berwuduk dan dia tinggalkan kedua kakinya. Itu dia. Setelah itu, khamisan yang kelima, yaghsilu ra'sahu. Nah, setelah kita berwuduk, ya, kan kita tinggalkan tadi kaki itu, baru kita membasuh kepala. Berapa kali? Menyuci rambut atau kepala ini tiga kali. Kalau bisa nanti kita apa nama itu? Jari-jari ini silakan rambutnya, ya. Karena ini akan berpengaruh kepada badan kita. Seling-seling rambut kita dengan masuknya air ke celah-celah rongga rambut kita, itu akan tujaddidun nasyad, dalam akan memperbaharui apa itu nasyad. Nah, nasyad itu press kita kembali. Ikhwan sekalian, kalau kita mandi, ya, itu press. Sesibuk-sibuk dan seletih-letihnya kita, kalau kita mandi, insya Allah itu akan kembali segar. Makanya kita pagi sebelum subuh itu mandi segar. Ya, ini kita amalkan. Dan salah satu resep yang dikatakan oleh pakar herba itu Zaidul Akbar, ya, kita itu mandi sebelum sholat subuh. Sholat ringan badan. Ini kita amalkan, ya. Nah, pulang dikta dari pekerja capek letih, kalau kita mandi itu akan datang lagi tujaddidun nasyad, mendatangkan kita pulih kembali, segar kembali. Nah, kan bekerja, datang tenaga kita lagi. Ya, jadi dibasuh kepala 3 kali dengan air yang bersih tanpa menggunakan sabun. Nah, cukup dengan air bersih saja. Kemudian yang keenam, sadisan yaghsilu junub, dia setelah kepalanya dibasuh 3 kali baru dia siram anggota tubuhnya yang bagian kanan. Silu al-junubul aiman thalathan bil ma. 3 kali dengan air yang sofi, yang jernih, yang suci, biduni sabun. Jadi yang 3 kali itu tanpa sabun, ya. Nah, setelah itu baru dia basuh bagian yang kiri. Tsumma, ya,
As-sabi' yaghsilul junubul aisar thalathan bil ma' as-safi biduni sabun. Jadi dia basuh pula bagian yang sebelah kiri itu 3 kali dengan air yang bersih tanpa menggunakan sabun. Nah, setelah itu kan 3 kali itu boleh lagi kita ulangi, boleh kita menggunakan sampo ya atau sabun dibersihkan badan kita. Nah, setelah itu baru dibersihkan kembali ya. Dan bagusnya kita ganjil-ganjil menggunakannya 3 kali ya atau 5 kali seperti kita mandi jenazah. Urutannya boleh 3, 5, 7 dan seterusnya. Ya. Kemudian baru yang terakhir kita kalau kita yakin di situ tempat kita itu tersentuh atau terinjak nanti najis, maka kita beranjak dari situ. Ya, beranjak dari tempat itu, melangkahkah atau beranjak baru disiramkah kaki keduanya. Tapi kalau kita yakin di situ sudah bersih, suci, di situ saja sudah biar kita bisa membasuh kaki, tidak mengapa dalam hukumnya kata para ulama. Nah, ini dia urutan mandi jenabah yang harusnya kita mengikuti contoh yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ikhwas sekalian dimuliakan Allah. Ya, itu urutannya tadi. Kemudian yang faedah lagi dari hadis ini, ma istafadu minal hadis aidan fi istihbabi ghuslul yadain bisabun ba'dal ghusl li raf'il adza 'anil yad. Di dalam hadis ini ada istifadah juga, manfaat juga bagi kita, itu disukai menyuci kedua tangan dengan sabun setelah kita membasuh kemaluan. Itu ada apa? Untuk menghilangkan kotoran kita dari tangan. Ya, maka tangan kita harus bersih. Begitu Islam menjaga kebersihan. Nah, kalau sekarang kan di rumah sakit tuh sering apa namanya? Rajin-rajin cuci tangan. Apalagi zaman dulu, Pak ya. Tahun 2-3 tahun yang lalu corona diajarkan kita bagaimana mencuci tangan. Nah, itu kita agar tidak ada lagi kotoran di tangan kita. Nah, itu Islam sangat memperhatikan kebersihan, kita rajin cuci tangan. Ya. Nah, kemudian faedah lagi, wa fihi masyru'iyatu ta'khir ghusl qadamain ila nihayatil ghusl idza khasyiya an yatalawwas. Jadi disyariatkan kepada kita untuk mengakhirkan menyuci atau membasuh kedua kaki di selesai dari mandi itu adalah takut nanti dia terkena najis. Nah, itu makanya dia diakhirkan ya, dan beranjak dia dari tempat itu. Jadi kalau kita yakin tidak ada najis, maka boleh kita membasuhnya di tempat itu. Nah, itu dia diantara faedah yang dapat kita ambil dari hadis, dari adab yang kelima tadi, yaitu adab-adab mandi yang syar'nya atau mandi junub. Sama juga itu Bapak Ibu, yang mandi ibu mandi haid atau mandi nifas, sama dengan mandi junub. Kaifiahnya. Kemudian kita lanjut kepada poin yang ke-6, yaitu al-adabus sadis. Poin yang ke-6, adab yang ke-6, yaitu at-tayammunu fil ghasli, yaitu mendahului bagian kanan dari mandi. Jadi menggunakan bagian tubuh sebelah kanan, tangan sebelah kanan, bagian itu dalam mandi. Ya, di dalam Sahih Bukhari dan Muslim juga dikatakan, hadis ini datang dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Apa kata beliau? Qalat kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu tayammun fi tana'ulihi wa tarahujulihi wa tuhurihi wa fi sya'ni kullihi sallallahu alaihi wasallam. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ya menyukai untuk memulai sesuatu itu dari bagian kanan, yaitu dia memakai sandal ya, atau dia merapikan atau menyisir rambutnya ya, atau dia tuhuri dari bersucinya. Nah, ini dia. Atau di seluruh urusan perkara
yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, maka beliau memulai dengan tayammun, bukan tayamum, beda ya. Tayammun itu dengan mim, tayammun dengan nun, itu memulai dengan tangan memulai bagian yang memulai bagian yang kanan. Maka Allah Subhanahu wa taala suka bagian kanan, dan juga nanti ada golongan kanan, ada golongan kanan, ada golongan kiri. Nauzubillah, kita berlindung dimasukkan kelompok golongan kiri. Ya, kita bermohon agar terus kita berada dalam golongan kanan. Dan salah satu ya yang kita imani, Allah itu hanya memiliki tangan kanan. Ini kajian asma wa sifat Allah. Nah, ikhwas sekalian dimulai Allah SWT, itu dia. Kita lihat penjelasan hadis ini. Tayammun artinya apa? Al-bida'ah bil yamin fi kulli ladha, yaitu memulai dengan bagian kanan setiap anggota tubuh. Kita tadi membasuh tangan kanan dulu baru tangan kiri, membasuh bagian kanan dulu baru bagian kiri. Ada kata-kata yu'jibuhu artinya yusaryu, itu memudahkan, atau ya Rasulullah itu menyukai untuk membasuh bagian kanan. Fitana ulihi tadi artinya itulah la bisa na'lai. Jadi Rasulullah SAW memakai sendal sepatunya itu dengan memulai dengan bagian sebelah kanan, fitana ulihi. Ini perhatian juga kepada kita, ya. Ajib para sahabat, para ulama, ya, itu mereka akan, ana baca kisah itu tentang Syekh Utsaimin rahimallah, yang dia diuji oleh murid-muridnya, ya, kan dia buta, ya, kemudian bagaimana Syekh ini kalau diletakkan yang sebelah kiri, ya, maka setelah itu dia dengan baca kisahnya itu, Syekh mengetahui bahwasanya sendalnya itu sendal yang kiri, kemudian dia tetap mencari yang bagian yang kanan, sebelah kanan. Nah, ini dia sampai di situ, ya, agar kita jangan biasa asal seorang penting masuk, nah itu. Ini kadang cepat kan kita perhatikan, ya, sama aja. Maka ini kita harus perhatikan, kita upayakan terus. Yang pertama kita pakai itu adalah bagian yang sebelah kanan. Itu dicontohkan oleh Rasul. Sepele sekali, ikhwas sekalian, sangat ringan, ya. Tapi disitulah dari yang sepele ini kita diajar oleh Rasulullah SAW, mengikuti beliau. Kalau kita mampu mengikuti hal yang sepele ini, akan mampu mengikuti yang lebih besar. Mengikuti yang rendah saja, yang apa saja kita tidak mau mengikuti Rasulullah SAW. Bagaimana lagi perkara-perkara yang besar? Ya. Antum kita lihat ini di sekeliling kita ini, masya Allah, kalau subuh lihat masing-masing masjid zikir subuhnya, ya. Ada yang seperti apa namanya? Tahlilnya itu pelan-pelan terus keras, ya. Nah, sampai apa namanya? Terdengar gitu, ya. Ini apakah contohnya ada diajarkan oleh Rasulullah dengan zikir-zikir seperti itu yang keras? Nah, ini dicontohkan oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam agar kita amalkan. Bagian kanan baru kita pakai. Kemudian wa tarajjulihi fi tasrih sya'rihi wa duhni. Tarajjulihi itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga dalam hal menyisir rambutnya, ya. Dan dalam hal berhias, beliau juga memulai menyisir atau berhias itu dari sebelah kanan. Itu kan mahal, apa itu, masalah yang sepele sekali. Ya, menyisir rambut apa salah sebelah kiri dulu, ya kan? Ya enggak. Tapi Rasulullah memulai di yang sebelah kanan. Itu dilihat, diperhatikan. Ummuna Aisyah radhiyallahu taala anha melihat, ya, kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena beliaulah yang mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Melihat, disampaikan kepada umatnya agar diikuti. Ittiba'ur Rasul. Maka kita akan menjadi orang-orang muttabi', ya, mengikuti Rasul itu sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Siapa? Kalau kita mengikuti Rasulullah, maka Allah akan mencintai kita. In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukum Allah. Nah, itu konsekuensinya.
Kalau kita mencintai Rasulullah SAW dan mengikutinya, Allah akan mencintai kita. Mafhum mukhalafahnya, kalau kita tidak mencintai, tidak mengikuti Rasulullah, Allah murka kepada kita. Nah, ini, benci kepada kita. Dan itulah untungnya kita ikhwah sekalian yang mengkaji terus sunnah Rasulullah SAW. Terus hadis tadi ada kata-katanya, fi sya'ni kullihi ay fi jami' ahwalihi illa mastasna, itu di setiap urusan keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa terkecuali, ya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu mendahulukan tangan kanan, memberi, menerima, meminta, ya, menyuruh, ya. Ini kita haruskan. Ikhwan sekalian, menyuruh anak buah kita dengan tangan kanan. Tidak menyuruh dengan tangan kiri. Beda enggak kira-kira dengan tangan kiri? Insyaallah. Ini sudah kita bos, sudah pimpinan, ya, sudah komandan. Ya, ini. Rasulullah itu kepala negara, ikhwan sekalian. Di situ akan berbeda nanti. Kalau anak buah kita, walaupun anak buah kita ditunjuk dengan tangan kiri, itu pasti perasaan mendongkol. Nah, itulah makanya budaya-budaya barat sana yang tidak sesuai dengan kita itu, ya mereka semuanya dengan tangan kiri. Ya, makan minum tangan kiri. Ini masuk ke dalam dunia Islam. Seolah-olah tangan kiri itu sudah modern, ya enggak? Makan kalau pesta berdiri. Berdiri makan dengan tangan kiri. Ini syaitan. Makanya kita lihat ikhwas sekalian, ya. Kalau dimulai walimahnya dengan seperti itu, keturunannya bagaimana nanti? Tidak dimulai dengan syar'i. Kita mulai bidayah awal itu karena ini harus kita kita mulai dengan tangan kanan. Itu dia semua perkara Rasulullah SAW dalam hal, ya, semua urusan dia menggunakan tangan kanan. Masuk waktu, no? Allah Ta'ala alam, kita skor dulu, nanti kita azan, baru kita lanjutkan keterangan mustafadah dari hadis ini. Allah Ta'ala alam. Baik, ikhwas sekalian, kita lanjutkan. Ma yustafadu minal hadis, ada beberapa faedah yang dapat kita kutip dari hadis Aisyah tadi, yaitu kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu atayammun fi tana'ulihi wa tarjulihi wa tuhurihi wa fi sya'ni kullihi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah masyru'iyatul bida'ah bil yamin fil wudu' wal ghusl, yaitu disyariatkannya kita untuk memulai dengan tangan kanan untuk berwudu dan mandi. Ya, ini disyariatkan kepada kita untuk berwudu. Ya, tangan kanan. Memulai dengan bagian kanan, ya, dalam berwudu atau yang mandi. Kemudian masyru'iyatul bida'ah bil yamin fi labisin na'al, yaitu disyariatkan kepada kita untuk memulai dengan sebelah kanan memakai sandal atau sepatu atau terompah dan yang lainnya. Seperti yang kita jelaskan tadi. Kemudian masyru'iyatul bida'ah bil janib ilman inda tasrih asy-sya'r wa dhahni, itu memulai disyariatkan kita mulai dengan bagian kanan waktu kita menyisir rambut atau merapikan rambut. Kemudian disyariatkan kita memulai dengan bagian kanan dalam semua perkara, ya, kecuali yang dikecualikan oleh syariat, seperti dalam cebok, istisna dan istinja dan yang lain-lainnya. Tapi itu yang dikecualikan oleh syariat. Tapi kalau tidak dikecualikan, maka kita memulai dengan yang bagian kanan atau menggunakan tangan kanan atau sebelah kanan. Kemudian istifadah dari hadis ini juga, wa fihi kamal sunnah. Di sini adalah kesempurnaan sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam untuk memelihara kebersihan dan juga merapikan rambut, memelihara dan menjaga rambut, ya. Maka umat Islam harus memperhatikan rambutnya, jangan acak-acakan atau rambut yang tidak terurus, ya. Maka laki-laki tidak boleh menyerupai rambut perempuan, ya.
Memang sesekali Rasulullah juga ada, ya, tapi tidak menyerupai perempuan. Ini disyariatkannya kita memulai bagian yang kanan. Itu ada juga kesempurnaan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga ini adalah syariat yang hanif, ya. Bahwasanya syariat kita ini, syariat Islam adalah syariat yang lurus. Tidak datang syariat ini kecuali membawa kemaslahatan kepada manusia, ya. Dan menjaganya, memeliharanya dari yang memudaratkan. Maka dalam Islam itu la darara wa la dirar. Tidak ada sesuatu yang membahayakan dibolehkan di dalam Islam. Sesuatu yang membahayakan haram hukumnya dalam agama kita. Ya, inilah beda kita, syariat kita dengan syariat agama yang lain. Sesuatu yang membahayakan dilarang. Nah, ini tasyri' al-hanif. Begitulah mulianya syariat kita yang lurus ini akan mendatangkan islah al-fardi wal mujtama. Maka Syekh Zamil Jannu mengarang kitab itu, sebuah kitab kecil itu, ya, islahil fardi wal mujtama, memperbaiki diri dan masyarakat. Itu bagus sekali itu. Bagaimana kita menjaga diri kita dan keluarga, ya, karena Islam datang memelihara kemaslahatan umat manusia. Seperti hari ini Pak, ikhwas sekalian, ya, bagaimana nasib negeri kita ini, ya. Bagaimana Islam jangankan dalam keadaan perang, ya, dalam keadaan damai, dalam keadaan perang pun tidak boleh kita membakar, tidak boleh menebang pohon, ya, dalam perang. Tidak boleh kita membakar rumah, tidak boleh menebang pohon, tidak boleh menyakiti anak-anak, tidak boleh menyakiti wanita yang lemah. Nah, ini Islam menjaga itu peraturan. Nah, ini dilabrak ini, ya. Maka tidak ada syariatnya di dalam Islam itu demo, tidak ada dalam Islam. Ya. Karena dalam Islam itu adalah patuh dan taat kepada pemimpin. As-sam'u wa ta'ah li umuril muslimin. Nah, itu dia. Semoga Allah menjaga pemimpin kita, presiden kita yang kuat untuk menjaga stabilitas negara. Tadi saya juga ditelepon Pak dari Riyadh, ya, oleh Syekh, insyaallah. Doa beliau untuk negeri kita ini, semoga Allah jaga pemimpin kita. Menanyakan, kenapa? Karena sudah di luar itu seperti sudah hancur-hancuran, tapi tidak ada. Tidak, seperti itu media sosial hari ini, ya enggak? Nah, kita Islam memelihara ini. Tidak boleh, ya, hukumnya itu adalah perbuatan yang melanggar hukum. Ini semoga diproses. Kita berdoa agar negeri kita yang terkenal di luar itu adalah negeri yang aman, masyarakatnya sopan santun, Pak, ya. Kalau di luar negeri kita itu, kalau kita di Saudi sana itu, orang kita ini Indonesia sangat terkenal dengan sopan santunnya. Insyaallah, ini budaya yang harus kita pertahankan. Maka nilai-nilai ini harus kita junjung tinggi, ya. Maka mudah-mudahan Allah jaga kita, kestabilan negara kita ini, ya, karena inilah salah satu bentuk doa kita kepada Allah, doa kita kepada pemimpin agar Allah beri kekuatan kepada mereka untuk menjalankan amanah ini, ya, terus sekalian. Kemudian kita lanjut adab yang ke-7, al-adabus sabi', untuk mandi ini, yaitu tatahhur al-mar'ah bil misk qabla ghusl haid. Itu wanita, bersucinya wanita dengan misk. Itu misk itu adalah dengan kasturi sebelum dia, ya, mandi dengan mandi haid. Nah, bagaimana bentuknya itu? Ini ibu ini yang biasa tiap bulan, ya, datang haidnya. Maka Aisyah radhiyallahu taala meriwayatkan hadis ini. Bagaimana dia melihat, bertanya kepada istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Aisyah? Sa'altum ra'atan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Aku bertanya kepada istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana dia, ya, bersuci atau mandi dari haidnya. Maka dia menyebutkan bahwasanya dia lakukan itu, ya, sebagaimana yang dicontohkan, yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dengan memakai kasturi, misk, dia bersuci dengannya.
Apa maksud itu? Bagaimana Aisyah heran dia, bagaimana aku bersuci dengan kasturi ini? Ya, maka Rasulullah menjawab, bersucilah dengannya. Maka Rasulullah menutup matanya, subhanallah, ya. Jadi seolah-olah dia malu sama Aisyah, ya. Dan juga Sufyan bin Uyainah juga menutup wajahnya dengan tangan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dalam menutup ini. Bagaimana? Karena malunya itu tadi, ya. Maka Aisyah berkata, aku paham, ya, bahwasanya, ya, apa yang diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tabtaghi biha atharud dam. Ya, dia yang dimaksudkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menggunakan misk itu membersihkan sisa-sisa kotoran darah dengan kasturi tersebut. Nah, ini. Jadi Ibu dengan menggunakan misk tadi dalam membersihkan sisa-sisa darah. Ini yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Hadis ini ada beberapa faedah. Yang pertama, masyru'iyatu soal indal hajah. Disyariatkan kita untuk bertanya ketika kita butuh hukum. Nah, ini kalau kita seperti yang kita ulang-ulangi lagi, bahwasanya disyariatkan kepada kita bertanya tatkala kita butuh ketetapan hukum agama yang kita tidak mengetahui hukumnya. Ya, telah berulang-ulang penjelasan ini, maka kita perbanyak bertanya kepada ahlul ilm untuk membuka pengetahuan kita. Agama kita ini kalau kita tidak bertanya, kita tidak mengerti dia. Maka pintu miftahul ilm as-su'al. Kata kaidah para ulama itu, kunci ilmu itu adalah dengan yang banyak bertanya. Nah, jadi alhamdulillah sekarang sudah banyak fasilitas-fasilitas kita untuk bertanya kepada ahlul ilmi. Yang kedua, wa fihi annahu la haya fit tafaqquh fid din. Dalam hadis ini juga ada kandungan tidak ada malu dalam untuk menuntut fikih, paham dalam agama, ya. Karena itu tabu itu, ya. Aisyah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam untuk hal ini tidak ada malu, ya. Kalau kita tidak tahu hukumnya, maka kita bertanya, ya. Tidak tahu hukumnya, bagaimana cara mandi wajib? Anda, apa yang dilakukan? Nah, ini boleh kita bertanya. Kalau tidak tahu, tidak malu pula bertanya, maka kita akan keliru dan salah terus, tidak tahu cara kaifiahnya. Maka dalam Islam tidak ada malu dalam agama ini, ya. Maka ada pepatah kita, Pak, apa itu? Adai sansendiang syarak batilan, syarak batilanjang. Apa itu syarak batilanjang? Dibuka semuanya. Kalau adai sesendiang, besi sampiang, ya. Adai besi sampiang, syarak batilanjang. Terbuka, nggak ada yang ditutupi. Kalau nggak paham, ya dibertanya, dijelaskan. Maka buya-buya tuangku-tuangku kita dulu itu kalau mengkaji fikih ini dia, itu duduk kaji itu, tidak. Apalagi di Periaman, Baramulo, itu duduk cik-cik apa tuh, cik-cik kitab tuh, enggak. Paham. Ini yang kita ulang-ulang lagi, thaqafah, gitu, ya, dalam membahas kitab. Maka dalam agama kita tidak boleh malu untuk bertanya yang tidak tahu. Ada pepatah, malu bertanya, jalan. Nah itu. Kalau enggak, syukur kalau jalan-jalan. Kalau terprosok ke lubang, wah itu. Apalagi perkara agama kita yang banyak, yang luas, yang masya Allah, ya sekalian. Maka kita gunakan alilnya itu fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kita tidak boleh sombong, mencukupkan pengetahuan kita di sini saja. Nah, mau belajar, tidak mau bertanya. Semakin kita mengkaji Islam ini, semakin kita tidak lagi memiliki ilmu. Nah, itu, ya. Mengaji kita, belajar kita, semakin kita tidak merasa mempunyai ilmu. Nah, itu indikasi kita Allah bukakan ilmu kepada kita. Tapi kalau sudah merasa banyak ilmu kita, cukuplah kita di rumah samu ya kayak Ustaz nih, ya, di TV menituinya, ya gitu. Malas datang ilmu, cukup, itu akhirnya hilang dia keberkahan dan menjelis ilmu itu. Maka guru-guru kita harus didatangi, ya. Jangan cukup, ya. Seperti semangatnya kita dulu lah, ya.
Ini harus kita pupuk ikhwas sekalian untuk hadir, karena seperti yang disampaikan oleh para guru-guru kita, memang ada jamaah tabligh akbar, ya. Jamaah tabligh akbar itu ya datang dari mana-mana. Ya. Tapi yang ilmu itu ya di kajian rutin kita ini, itu yang membahas, ya, detail-detailnya. Ya, kita boleh bertanya tentang hukum. Yang dapat dijawab, tidak tahu, kita cari dalilnya. Ya, ini kunci. Kemudian yang keempat adalah fihi dzaka wa fatanah Aisyah radhiyallahu taala anha. Hadis ini menunjukkan tentang zaka, apa itu? Kepintaran fatanah. Kepintaran itu kecerdasan, kejeniusan Aisyah radhiyallahu taala anha. Paham cepat dia. Ya, apa dimaksudkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Aisyah juga itu istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang satu-satunya yang gadis, dia itu adalah perempuan yang jenius, yang cepat pahamnya. Maka banyak para sahabat ya radhiyallahu taala anhum bertanya kepada Aisyah tentang hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena dia sehari-harian bersama Rasulullah. Ini yang dicaci maki oleh Syiah itu. Ya. Ini yang dicaci makinya, Aisyah finnar, ya. La haula wala quwata illa billah. Kita doakan semoga Allah binasakan mereka. Ikhwas sekalian, yang kelima adalah wa fihi annahu yustahabbu lil ma'an tattaba' atharud dam bil misk wa balagha asliha min al hayd. Ini ibu-ibu dan para akhwat sekalian, bahwasanya disukai, disunnahkan bagi wanita untuk ya membersihkan bekas-bekas darahnya itu dengan kesturi. Bil misk itu kesturi, parfum cara kitanya, ya. Sebelum mandi dari haid. Nah, ya. Atau dengan sabun dengan yang lainnya itu untuk bersuci. Nah, misk itu ya. Itu diantara faedah atau adab yang ke-7. Lanjut kita adab yang ke-8. Al-adab ats-tsamin, al-hirsu ala ghuslil jum'ah. Sungguh-sungguh untuk mandi hari Jumat. Bersungguh-sungguh kita untuk mandi pada hari Jumat. Maksudnya apa ini? Fa fi sahihaini, di dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim dari Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-ghuslu yaumul jum'ah wajibun ala kulli muhtalim. Ya. Mandi pada hari Jumat wajib hukumnya bagi yang muhtalim. Muhtalim itu yang sudah akil balik. Yang sudah muhtalim, al-hilm, ya, yang balik, akil balik. Dan diriwayatkan juga dari Bukhari dalam kitab sahihnya dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza jaa ahadukumul jum'ah falyaghtasil." Apabila hari Jumat datang kepada kalian, maka hendaklah kalian mandi. Ini dalam kitab Sahih Bukhari. Ya, diriwayatkan dari Abdullah bin Umar. Nah, kita lihat penggalan hadis ini. Idza ja'akum jum'ah ay ila salatil jum'ah. Apabila kita mau berangkat salat Jumat, mau mengerjakan salat pada hari Jumat. Falyaktasil ay istihbaban ala rajih min aqwalil ahli ilm wa illa faunuka qaulu bil wujub. Jadi yang dimaksud dengan falyaktasil ini disunnahkan. Jadi yang lebih rajih menurut para ulama itu disunnahkan, ya, di sebahagian pendapat para ahlul ilmi, dan juga ada sebagian ulama yang mewajibkannya. Ya, minimal dia di level sunnah. Maka kita dianjurkan untuk mandi pada hari Jumat, apalagi kita mau berangkat sholat Jumat. Nah, ikhwas sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini kita lazimkan karena hari Jumat itu adalah a'yadul usbu'iyyah lil muslimin. Itu adalah hari raya mingguan umat Islam. Kenapa? Karena di hari Jumat itu kita beribadah kepada Allah, dan hari yang mulia Sayyidul Ayyam, kita datang ke masjid dengan kondisi badan yang bersih, duduk dekat orang nanti tidak membawa aroma yang tidak sehat. Kalau kita bekerja, mandi dulu. Ini sudah bekerja buruh pagi tadi, buruh tidak apa-apa, ya. Bersihkan. Bekerja mungkin berkeringat, kita mandi dulu, ya.
Jangan kita membawa bau yang tidak sedap ke masjid. Ini mengganggu saudara-saudara kita. Maka kita disunnahkan memakai parfum, minyak wangi, kasturi, ya. Maka di Jumat itu kita dianjurkan berharum. Alhamdulillah masjid kita ya dibakar ya, pengharum ya. Subhanallah. Lihat kaum muslimin itu kesungguhan ya khadimul haramain dalam menjaga dua kota suci itu masjid. Masya Allah. Kita masuk ke Masjidil Haram, bagaimana harumnya ya. Dijaga, ada petugas khusus untuk terus membawa ya itu api apa itu yang ud itu yang dibakar. Al-ud itu gaharu yang harganya 1 kilonya bisa 200 juta ya. Ya. Dibakar aja Pak ya gitu. Asli itu. Jadi kita harus jaga. Maka itu untuk takmir masjid kita ingatkan. Apalagi kita masjid-masjid sunnah, alhamdulillah ya. Orang nyaman beribadah di masjid-masjid kita. Ya. Kebersihan dijaga, toilet dijaga, di dalam ruangan bersih, tidak ada debu. Ini Pak kasihan kita ya, di masjid-masjid kita besar, tapi kita lihat karpetnya sekali setahun belum pernah dibersihkan. Nah, hari raya besok baru divakum. Ini sangat masjid harus bersih ya. Itu kunci umat Islam, kita harus menjaga kebersihan ini. Nah, kita dua saja istifadah dari hadis ini. Mustafadu minal hadis istihbab aghuslul jum'ah jam'an bainal ahadis. Jadi disunnahkan ya. Dari dua hadis yang kita baca tadi, hukumnya sunnah kita mandi sholat Jumat. Kapan? Ya kalau kita pagi sholat Jumat, mandi ya. Apalagi kita disunnah mandi junub. Nah ini dapat pahala kita mandi junub pada hari Jumat. Apalagi junub ya setelah fajar hari Jumat ini memiliki keutamaan yang besar ya. Nah, kalau kita pagi ke kantor, kita pekerjaan aman kita rasanya, maka cukup sekali. Kalau kita bekerja berat, berkeringat dan membahayakan harumnya bau kita yang tidak bagus nanti, maka kita usahakan mandi kembali. Hanya untuk agar kondisi kita tidak membahayakan saudara-saudara kita sekeliling kita untuk terganggu dengan kita. Kemudian yang kedua, wa fihi kamalu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam fi mura'atin tanazzuf yaumul jum'ah wa fihi fadlu yaumul jum'ah. Ini adalah menunjukkan keutamaan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ya dalam pemeliharaannya, dalam menjaga kesucian, tanazzuf fil yaumul jum'ah. Ya, kita memperhatikan kebersihan kita apalagi pada hari Jumat. Ya, kenapa? Karena di situ juga keutamaan hari Jumat yang luar biasa, ya. Yang Jumat itu adalah hari berkah, maka kita hormati, kita muliakan hari Jumat ini adalah hari a'yad usbu'iyah bagi kaum muslimin laki-laki. Nah, kita manfaatkan hari Jumat ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama kita jangan lupakan untuk selalu memperbanyak salawat, dan di akhir hari Jumat kita meminta istijabah doa setelah ba'da asar yaumul Jum'ah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik kawan sekalian, yang terakhir adabnya adalah adab keberapa itu? Yang ke-9. Yaitu ta'jil ikhtisal minal janabah. Menyegerakan mandi junub. Menyegerakan mandi junub. Apa maksudnya ini? Menyegerakan mandi junub. Fa fi sahihaini an Ibnu Umar, di dalam dua kitab Sahih Bukhari dan Muslim dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, anna Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayarkud ahaduna wa huwa junub. Ini bertanya Umar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, apakah boleh kita tidur kita dalam keadaan junub? Ya.
Maka Nabi menjawab, qala na'am, ya. Idza tawadda'a ahadukum falyarqub wa huwa junub. Ya. Apa kata Rasulullah SAW? Iya, tidur apabila dia berwudu dan tidurlah dalam kondisi junub. Afwan, ya. Berarti setelah kita berhubungan suami istri, kita boleh tidur, tapi dianjurkan untuk berwudu terlebih dulu. Jangan setelah berhubungan langsung tidur. Nah, ini menyelisih sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini itu hadis yang pertama. Hadis yang kedua datang dari Aisyah. Wa fi sahihaini an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dalam kitab Bukhari Muslim juga datang dari Aisyah, dia berkata, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza arada an yanam wa huwa junub ghasala farjahu wa tawadda lis-shalah. Adalah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam apabila dia ingin tidur dalam kondisi junub, dia membasuh kemaluannya dan berwudu seperti wudu mau salat. Ya. Nah, diriwayatkan juga dari Sunan An-Nasa'i sahih dari Atang juga dari Aisyah, semoga Allah meridhoinya, dia berkata, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza arada an ya'kula aw yanam wa huwa junub fatawadda. Nah, hadis dari Sunan ini dari Aisyah juga di kitab Sunan Nasa'i. Apa kata Aisyah? Adalah Nabi SAW apabila dia mau makan dan minum dalam kondisi dia junub, maka dia berwuduk. Nah, itu dia. Maka kita makan minum, ya, tidak gulu seperti banyak kan ada orang-orang awam, ikhwas sekalian, ya, masyarakat, kalau junub tuh tidak boleh turun ke tanah, ya, apa itu? Tidak boleh turun ke bumi, ya, nanti buminya menjerit. Ya, enggak, ada pernah dengar seperti itu, ya? Itu gulu namanya. Boleh, ya. Dan kalau kita mau makan dianjurkan untuk berwuduk terlebih dahulu. Nah, 3 hadis ini ada, kita lihat 5 istifadahnya. Kita jelaskan. Yang pertama, istihbab ta'jil iktisal minal janabah. Disukai, ya, disunnahkan menyegerakan mandi janabah, mandi junub. Kalau kita mampu cepat mandi, ya mandi. Ya, kalau malam itu kita mau mandi junub, kita mandi. Kalau tidak kita bisa mandi, maka cukup berwuduk. Mandi sebelum subuh. Jangan tidak mandi subuh, ya. Jadi dia berwuduk saja, pergi ke masjid sholat subuh. Bisa enggak? Nah, wuduknya enggak bisa. Syaratnya harus mandi. Nah, ikhwas sekalian ini mungkin Allah, maka segera kalau bisa cepat disegerakan. Wa fihi masyru'atun naum lil junub idza tawadda. Nah, yang kedua, faedahnya adalah disyariatkan tidur, ya, bagi orang junub, ya, apabila dia berwudu. Boleh kita dalam kondisi junub, ya, kita tidur tapi kita berwudu terlebih dahulu. Ya, jangan tidak berwudu. Ya, ketiga, disunnahkan berwudu bagi orang junub apabila dia mau makan atau mau tidur. Ya, jadi kita mau makan, mau minum, ya, setelah berhubungan suami istri, maka hendaklah berwudu terlebih dahulu. Nah, ini. Kemudian yang keempat, disyariat wa fi anna syariat Islam, bahwasanya syariat Islam itu adalah mabnaha ala suhulah wal yusr. Nah, ini bahwasanya syariat kita, syariat Islam ini dibangun, ya, dalam perkara yang mudah dan memudahkan urusan kaum muslimin. Dibangun di atas pondasi yang suhul, yang mudah, gampang, ya, mudah, tidak berat. Maka dalam agama kita ini tidak berat-berat, ya, tidak ada hukumnya, ini mudah, yasir, ya. Tidak ada yang berat. Maka tidaklah memberat-beratkan dalam agama ini kecuali dia akan binasa. Lihat orang yang memberat-beratkan agama kita ini, akhirnya dia sendiri yang capek. Kenapa? Dia sendiri yang susah, ya. Nah, ini mana capeknya? Ada rumah istrinya, kemudian dia tidur di rumah masjid, ya. Kecuali itikaf. Itikaf boleh kita di akhir Ramadan, ya. Ini hari-hari biasa dia tinggalkan istrinya, dia tidur di masjid, ya. Mana yang wajib?
tidur dekat istri, ya kan? Kecuali itikaf. Ini di bulan luar Ramadan nggak ada kita itikaf di masjid, ya kan? Ini pengalaman lihat itu ya subhanallah. Ini memberat-beratkan agama, menjadi berat jadi. Maka hendaklah dengan ilmu, beramal, al-ilmu, al-amal. Ikhwas sekalian. Yang kelima, wa fi hirsun Nabi sallallahu alaihi wasallam ala kamilil hal muslim. Ya, di sini tampak itu bagaimana kesungguhan Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam untuk menyempurnakan kondisi kaum muslimin. Perhatiannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menjaga hal keadaan kaum muslimin, ya. Ya, dia apa namanya? Perhatiannya itu. Jangan amburadul, ya. Jangan acak-acakan. Nah, ini Islam itu rapi. Maka umat Islam harus rapi, harus bersih, harus teratur hidupnya. Ya. Maka pengaturan itulah, maka kita bersyukur alhamdulillah, Pak. Kalau kita kaji terus syariat Islam itu tampaklah kebenaran yang tersembunyi dalam agama kita ini. Betul-betul semua kita diatur. Ya. Karena kita ini di dunia ini harus diatur. Kalau tidak diatur ya mau peraturan sendiri ya seperti itulah binasanya. Inilah keberuntungan kepada kita yang terus mengkaji sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik ikhwas sekalian, itu mungkin ada berapa itu? 9 adab mandi yang insya Allah kita akan amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan ini menjadi bekal bagi kita semua dalam mencontoh kehidupan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, sebelum kita tutup, mungkin ada pertanyaan dari ikhwas sekalian yang mampu saya jawab. Falyatafaddal. Ya, berarti pas, berarti paham ya. Ada Pak, ya. Betul. Yuk. Ya. 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 Insyaallah Khiperi hadir minggu kemarin. Hadir. Minggu kemarin. Ya. Pada Selasa kemarin sudah kita bahas itu, ya, bahwasanya rumah itu adalah satar, rumah itu adalah penutup dari aurat kita. Maka di dalam rumah, dalam kamar lagi itu, maka kita boleh, ya, membuka aurat kita. Seperti juga para ummahat, ya, di dalam rumah itu boleh dia membuka auratnya, kecuali ya kepada datang nanti tamu yang bukan mahram. Kalau kepada mahramnya dia boleh buka auratnya. Karena rumah kita itu adalah satar dari aurat kita, pembatas, ya. Maka bolehkan. Ya. Ya. Fallahu ahaqqu an tastahi. Maka Allah lebih pantas untuk kamu malu kepadanya. Maka kita punya adab di situ. Kalau kita mampu menjaga aurat kita, walaupun itu yang kita bahas tadi, lebih baik kita menutup aurat kita. Ya, itu kan pertanyaan dari sahabat itu. Bagaimana kita dalam bersendirian, tidak ada orang yang melihat. Bagaimana dengan Allah? Maka hendaklah kita takut, ya, hendaklah kita malu dengan Allah Subhanahu wa taala, menjaga aurat. Menjaga aurat walaupun kita bersendirian di rumah kita. Seperti inilah sifatnya malunya Utsman bin Affan. Karena Khulafaur Rasyidin yang terkenal itu malunya itu yang tinggi adalah Utsman bin Affan. Nah, kita mampu menutup aurat, menjaganya, lebih baik kita menutup aurat waktu mandi dan yang lainnya. Ya. Wallahu a'lam. Ta'ala bisawab. Saya ya, kalau tidak ada lagi, kita cukupkan demikian insyaallah. Semoga ini bermanfaat. Insyaallah ta'ala kita akan bahas pada pertemuan berikutnya, itu adabul libas. Apa itu? Adab-adab yang berkaitan dengan berpakaian. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi kita semua ikhwas sekalian
dan memberikan pemahaman dalam agama ini. Kita amalkan yang sedikit-sedikit, semoga ini menjadi bekal kepada kita nanti di yaumul mahsyar kelak. Wallahu taala alam, demikian yang dapat saya sampaikan. Benar ini datang dari Allah dan salah datang dari anak sendiri dan syaitan yang mampun. Kita tutup dengan baca khatam majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.